Sejarah Kerajaan Tarumanegara. A. Letak geografis. Letak Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat di tepi Sungai Cisadane sekitar Bogor sekarang. Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasingawarman yang kemudian diganti oleh putranya Darmayawarman. Dilihat dari luasnya, wilayah dapat ditafsirkan bahwa pada masa pemerintahan Raja Punawarman, wilayah Kerajaan Tarumanegara hampir menguasai seluruh wilayah Jawa Barat. B. Sumber sejarah. 1. Prasasti. Sejarah Kerajaan Tarumanegara bersumber dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti tersebut diberi nama berdasarkan lokasi penemuannya, yaitu Prasasti Ciarutean, Prasasti Pasir Koleangka, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Citean, dan Prasasti Cianghiang. A. Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ditemukan di Desa Tugu, Cilincing, Jakarta. Isi Prasasti Tugu adalah tentang penggalian sebuah saluran air go mati sepanjang 6-112 tombak atau kurang lebih 11 km. Penggalian tersebut dilakukan pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. B. Prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibubulang, Bogor. Isi prasasti kebun kopi adalah di sini tampak sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Airawata, gajah penguasa Taruma yang agung dalam kejayaan. C. Prasasti Ciarutean. Prasasti Ciarutean ditemukan di Kampung Muara Desa Ciarutean Hilir, Kecamatan Ciliwulang, Bogor. Prasasti Ciaruteun ini terdiri dari dua bagian. Inskripsi A yang dipahat dalam 4 barisan beraksara Polawa dari bahasa Sanskerto serta inskripsi B yang terdiri dari 1 baris tulisan yang belum dapat dibaca dengan jelas. D. Prasasti Lembak. Prasasti Lembak Cianghiang ditemukan di Banten. Pada prasasti ini ditemukan tulisan yang berbunyi, "Inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguh-sungguhnya dari kerajaan dunia yang mulia Punawarman yang menempati Panji sekian raja." E. Prasasti Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten terletak di Muara Kali Cianten, Kampung Muara, Desa Ciaratun Hilir, Cibulang-Bulang, Bogor. Prasasti ini belum dapat dibaca dan dipahat dalam bentuk aksara yang mempunyai saluran-saluran oleh para ahli disebut dengan aksara ikal. F. Prasasti Jambu. Prasasti Jambu terletak di sebuah bukit pasir Kolengkang, Desa Parakan Muncang, Nanggung, Bogor. Inskripsi prasasti ditulis dalam 2 barisan tulisan dengan aksara Pahlawan bahasa Sanskerta. 2. Arca-arca. A. Arca Jayarsi diperkirakan ditemukan di wilayah Jakarta. Berdasarkan bentuknya, arca Rajasi memperlihatkan sifat-sifat Wisnu Surya. B. Arca Wisnu Cibuaya. Arca ini dianggap sebagai pelengkap prasasti Mulawarman. Arca ini diduga memiliki persamaan dengan langgam seni Polawa di India Selatan dari abad ke-7 Masehi sampai ke abad 8 Masehi. C. Arca Wisnu Cibuaya. Arca ini memiliki kesamaan dengan arca-arca yang ada di kerajaan Pala, Bangladesh. 3. Berita asing. Berita Cina yang berasal dari zaman dinasti Tang menyebutkan bahwa seorang pendeta yang bernama Fa Hien telah terdampar di pantai utara Pulau Jawa tahun 4014 ketika ia hendak kembali rindia ke negerinya Cina. Masyarakat tersebut oleh Fa Hien diperkirakan menjadi bagian dari masyarakat kerajaan Tarumanegara. C. Kehidupan politik. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Punawarman. Raja Punawarman adalah raja yang besar dan kuat. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup makmur dalam suasana aman dan tentram. Bukti bahwa Raja Punawarman berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya adalah dari Prasasti Tugu yang menyatakan Raja Punawarman telah memerintahkan untuk menggali sebuah sungai. Sungai tersebut merupakan pembuatan saluran irigasi untuk memperlancar pengairan sawah-sawah pertanian rakyat. Dalam cerita Cina disebutkan bahwa kerajaan Tarumanegara sering mengirimkan utusan ke negeri Cina.
Hal tersebut menunjukkan bahwa Kerajaan Tarumanegara telah menjalin persahabatan dengan negara-negara lain, termasuk India. Potensi tersebut merupakan kemajuan teknologi, para pemikiran keagamaan, kesenian, dan kekuatan struktur masyarakat. Adapun kehidupan ekonominya, Prasasti Tugu dinyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah saluran sepanjang 6-112 tombak. Pembangun saluran tersebut mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir, serta sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antar daerah di Kerajaan Tarumanegara dengan daerah lain dan memperdagangkan dengan daerah di sekitar Tarumanegara. Akibat hal tersebut, kehidupan perekonomian masyarakat Kerajaan Tarumanegara sudah berjalan dengan teratur. Letak geografis. Kerajaan Pajajaran termasuk kerajaan yang bercorak Hindu. Menurut peta Portugis, letak Kerajaan Pajajaran berada di kota Pakuan, yang saat ini dikenal sebagai Kota Bogor. Ferry Taufik El Jaquen dalam buku berjudul Hitam Putih Pajajaran, Dari Kejayaan hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran, menjelaskan bahwa Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan Hindu yang terletak di Pakuan, Jawa Barat, sekarang dikenal sebagai Bogor. Adapun dalam kisah Bujangga Malik, lokasi kerajaan Pajajaran di Bogor pada zaman dulu dibatasi oleh Sungai Cimapali atau yang sekarang bernama Kali Pemali. Bagian barat kerajaan Pajajaran dibatasi oleh Selat Sunda, sebelah utara dibatasi oleh pantai utara Jawa hingga Brebes, dan pada bagian selatan berbatasan dengan Laut Selatan atau Samudra Hindia. Sejarah Kerajaan Pajajaran. Alam prasasti Sanghyang tampak tertulis bahwa Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jaya Bupati tahun 923 Masehi. Menurut sumber naskah-naskah kuno Nusantara, Kerajaan Pakuan sering disebut sebagai negeri Sunda, Sunda Galuh, Pasundan atau sesuai nama ibu kota yaitu Pakuan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran lebih dikenal dengan sebutan Pakuan dibanding kerajaan. Nama Pakuan sendiri mempunyai asal-usul tersendiri, misalnya yakni mengacu kepada naskah cerita Waruga Guru sekitar tahun 1750-an. Peninggalan Kerajaan Pajajaran, Prasasti Batu Tapak Sukabumi, Prasasti Kawali Tulis Bogor Ciamis, Prasasti Sangyang Cerita Waru Guru Tugu Perjanjian Babat, Pajajaran Portugis Cerita Parahyangan Taman Perburuan, sekarang menjadi Kebun Raya Bogor. Sejarah kehidupan politik Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini berdiri pada tahun 923 oleh Sri Jaya Bupati. Letak kerajaan ini ada di antara Sungai Besar dengan Sungai Tangerang yang sekarang lebih dikenal dengan Ciliwung dan Sicadane. Kerajaan Pajajaran tidak terlepas dari kerajaan pendahuluannya, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Galuh, dan masih banyak lagi. Hal ini disebabkan oleh pemerintahannya Pajajaran yang merupakan kelanjutan dari kerajaan sebelumnya. Kerajaan ini menganut sistem pemerintahan feodal. Pemimpin mereka adalah prabu atau raja. Selama masa pendirinya Pajajaran, kerajaan ini dipimpin oleh 6 raja. Di antaranya adalah Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dari tahun 1482 sampai 1521. Surawi Sesa pada tahun 1521 sampai 1535. Ratu Dewata pada tahun 1935 sampai 1543. Ratu Sakti pada tahun 1543 sampai 1551. Ratu Nilakendra pada tahun 1551 sampai 1567. Sejarah kehidupan sosial Kerajaan Pajajaran. Kehidupan sosial masyarakat Sunda dan Pakwan Pajajaran secara garis besar dapat digolongkan ke dalam golongan seniman, peladang atau pecocok tanam, pedagang. Dari bukti-bukti sejarah diketahui, umumnya masyarakat Pajajaran hidup dari hasil perladangan.
seperti masyarakat Tarumanegara dan Galuh. Mereka umumnya selalu berpindah-pindah. Hal ini dipengaruhi pada bentuk rumah tempat tinggal mereka yang sederhana. Dalam hal tenaga kerja yang menjadi anggota militer diambil dari rakyat jelata dan sebagian anak bangsawan. Mereka dibiayai oleh negara. Sejarah kehidupan ekonomi Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini memiliki kondisi ekonomi yang cukup bagus, sehingga rakyat hidup makmur dan sentosa. Pada saat itu, kondisi ekonomi Kerajaan Pajajaran ditopang dengan penjualan berbagai hasil dari pertanian. Ketahui bahwa kesejahteraan yang dimiliki Kerajaan Pajajaran dan masyarakatnya di bidang ekonomi berasal dari pertanian dan menghasilkan sayuran, buah-buahan, padi, hingga lada. Raja-raja Kerajaan Pajajaran, Sri Baduga Maharaja 1482 sampai 1521 Masehi, bertahta di Pakuan Surawisesa 1521 sampai 1535 Masehi, bertahta di Pakuan Ratu, Dewata 1535 sampai 1543 Masehi, bertahta di Pakuan Ratu Sakti 1543 sampai 1551 Masehi, bertahta di Pakuan Ratu Nilakendra 1551 sampai 1567 Masehi, meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf Raga Mulia 1567 sampai 1579 Masehi, memerintah dari Pandeglang.